Ruwayyim pernah berkata kepada anaknya, Ij'al amalaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Nak, kalau kamu itu sedang mengadon tepung, jadikanlah amal kebaikanmu, amal ibadahmu layaknya garam. Tapi jadikanlah adab dan akhlak yang kamu miliki yaitu sebagaimana tepung. Padahal kita sepakat ya, kalau ada adonan kemudian dicampur dengan garam, yang paling banyak itu adalah tepungnya. Garamnya itu hanya untuk memberikan rasa. Ruwayyim saat itu berkata kepada anak yang saat itu anaknya sedang membaca kitab, menggambarkan betapa luhurnya Islam ketika meletakkan akhlak menjadi cermin dalam kehidupan akidah. Ini kita kembali apa yang dijelaskan oleh Abdul Mubarak. Kuntu ta'allamtul ilma 20 sanatan wa ta'allamtul adab 30 sanatan. Aku ini belajar ilmu, fikih, hadis, itu cuma belajar selama 20 tahun. Tapi ketika aku mempelajari tentang adab dan akhlak, maka sesungguhnya aku mempelajarinya selama 30 tahun. Cukup? Imam Syafi'i berkata, siapapun manusia yang ingin dilapangkan hatinya, diberikan cahaya di dalam jiwanya, maka satu, hendaklah kemudian dia khulwah, berduaan dengan Allah. Jangan banyak dengan makhluk. Karena sesungguhnya ketika kita berduaan dengan Allah itu memberikan cita rasa yang manis ke dalam iman kita. Wa tarku subha, tinggalkan orang yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat dan dunianya, orang yang bodoh. Wa qillatul aqal, sedikit makannya. Dan ditutup oleh beliau, wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Benci itu orang yang berilmu, siapapun orang yang berilmu. Kalau tidak tampak akhlaknya, tidak tampak adabnya di dalam lesan dan perbuatannya, benci mereka, karena mengikuti mereka itu merusak kehidupan iman. Dalam kehidupan akidah itu bagaimana kita menjaga akhlak kita yang terbaik. Akhlak dan akidah tidak pernah terpisah. Kalau ada orang yang punya akhlak, tidak punya akidah kepada Allah, berarti rusak, karena akhlaknya kepada Allah rusak. Tapi kalau ada orang yang punya akidah yang benar, pasti cerminnya itu adalah memantulkan akhlak yang benar. Karena apa? Akidah tidak pernah memantulkan kecuali akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi ruh kehidupan dakwahnya Nabi dan para sahabat. Makanya kita sepakat, Nabi itu dibenci karena kebenaran. Sepakat, Nabi itu dibenci karena kebenaran. Tapi Nabi tidak dibenci karena akhlak. Para salaf, sahabat dan para tabi'in sepakat mereka dibenci oleh orang yang mengingkari mereka. Tapi mereka dibenci karena kebenaran, bukan karena akhlak. Karena kalau saya dan bapak, antum dibenci karena akidah, antum beruntung. Berarti antum berada pada fitrah kebenaran untuk dibenci. Tapi kalau ana dan antum dibenci karena akhlak, maka itu musibah. Karena tidak ada orang yang soleh yang dibenci karena akhlak. Orang yang soleh yang dibenci karena akhlak.